Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan Sikin 2 Putri Helvi Melita Ananda dengan NPM 05. Sikam Cintia Safa Nabila dengan NPM 03. Didija Sikam Haga nge-review artikel saya berjudul Towards 6G K Technological Direction. Berikut penjelasan. Saya pertama ialah pendahuluan. Jaringan seluler generasi ke-6 6G diharapkan dapat dipakai guai tahun 2030. Tagan memenuhi kebutuhan komunikasi tingkat lanjut di dalam masyarakat. Saya berpusat anjak data jamu terhubung di masa hadap. Jaringan 6G dapat mencapai kemampuan jaringan ultra kaca, gue ngedukung koneksi ultra geluk, jamu komunikasi latensi atau keterlambatan di dalam komunikasi jaringan saya rendah. Jamu model komunikasi latensi rendah, jamu scalable kaca atau mampu jamu mudah diperluas. Selanjutnya, artikel hijau berfokus gue 6 arah teknologi kemajuan 6G. Ialah Intent Based Networking, IBN, komunikasi terahertz, THz, Artificial Intelligence, AI, Distributed Ledger Technology, DLT atau Blockchain, BC, Smart Device, serta komunikasi bebas gadget, SDG. Jamo komunikasi kuantum ialah teaching. Gak masuk dak pembahasan wat jaringan berbasis niat maupun tujuan di kedua isino wat IBN mengoptimalisasikan penerapan tujuan bisnis di dalam jaringan. Gue ngemanfaat kok kebijakan saya terdefinisi dengan Huawei. Gue ngedukung adaptasi geluk layanan 6G terbaru. Ulah dukungan saya melekat, gue mewujudkan niat bisnis IBN diadaptasi kok di dalam jaringan produksi perusahaan balang. Selanjutnya ialah penerapan 6G. IBN diharapkan dapat menghadir ko AI dak jaringan 6G. Hasilnya IBN dapat potensi gue mencahkon ayah masalah saya wadilom jaringan selawak 6G jauh. Terutama di dalam hal fleksibilitas, efisiensi, jamu keamanan. IBN sangat bergantung anja AI maupun ML gue ngelaksanakan tugas rutin. Netapko kebijakan, ngerespon kejadian sistem, jamu ngeverifikasi pencapaian target, jamu di dalam tiap tindakan saya dimaksud. Selanjutnya, tantangan penerapan jamu kemungkinan solusino. Kemampuan program jaringan tingkat gaca, jamu otomatisasi pintar 6G RAN dapat diwujudkan jamu penerapan RIC non-RT berbasis intent. Oleh karena itu, solusi keamanan jaringan seperti validasi masukan melalui autentikasi timbal balik antara produsen jamu konsumen. Akses terkontrol melalui otoritasi, jamu pemantauan proaktif berbasis AI, gue ngedeteksi kelainan, perlu dilakukan selawak ngeintegrasi ko IBN di dalam arsitektur 6G. Selanjutnya, wat komunikasi HZ. Meskipun jaringan 5G komersial tersebar di seluruh dunia, sebagian ayah komunitas riset berspekulasi nyogawa sistem 6G di masa hadap. PPO pita frekuensi saya dipakai di dalam jaringan generasi saat hijau seperti gelombang milimeter FM wave, jamu sub 6 GHz memenuhi permintaan 6G saya terus meningkat. Selanjutnya, wat penerapan 6G. Selain itu, komunitas THZ dapat dimanfaatkan buai kunci saya dapat memungkinkan akses terintegrasi jamu konektivitas jaringan transmisi. Saya secara khusus komunikasi THZ hijau memungkinkan hubungan nirkabel antara sel balak jamu selunik. Selanjutnya, tantangan penerapan jamu kemungkinan solusino. Terlepas anjak fitur-fitur khusus jamu aplikasi saya janji kok pagun wat ketiga tantangan saya harus diatasi gue mencapai komunikasi THZ di dalam sistem nirkabel 6G. Misalnya, kenagatan saluran saya gaca jamu cakupan area saya lebih lunik sehingga memerlukan penempatan stasiun pangkalan saya semakin padat jamu sel saya lunik. Saya ngerupakan tantangan nyata terkait pemanfaatan pita THZ. Hal itu memerlukan MIMO ultramasid gue ngedukung komunikasi nirkabel THZ melalui jaringan 6G. Kemudian tantangan tambahan di dalam penggunaan pita THZ di 6G dirangkum di dalam tabel bab ini. Selanjutnya, kecerdasan buayan. AI agak ngembangko metode umum dalam jaringan saya fleksibel hidapo di program gue ngebantu ngoptimal ko proses manajemen jaringan di 6G. Selain sina, agen cerdas saya menggunakan pendekatan AI dapat ngebantu ngebaca ko masalah kompleks dalam skala balak. Saya dapat ngarah ko jama menyediakan koneksi jejama teknologi deteksi baku. Penangkapan teknologi 6G di
AI, jama teknologi 6G, AI akan ngemain pekan penting ngebantuk muluh layanan berbasis komunikasi di bidang kecerdasan keguayan, potensi penerapan teknologi 6G di masa hadap, mencakup penggunaan saya lebih tradisional, termasuk analisis, diagnostik, perspektif, deskripsi. Tantangan dalam penerapan AI solusi potensial. AI dapat diintegrasi jama beti mid dalam sistem 6G anjak kedua sisi diulah komponen di aplikasi. Selain sina, pengaturan perundang-undangan harus dikembang gue ngelindungi integritas, kerahasiaan keamanan data dalam proses pembuatan arsitektur protokol jaringan di dalam konteks 6G guna mencapai keseimbangan antara potensi manfaat potensi budaya. Selanjutnya, teknologi buku balak terdistribusi blockchain. DLT memungkinkan penyimpanan buku balak digital saya aman terdistribusi di seluruh node saya berpartisipasi dalam jaringan pokok menggunakan protokol saya gegok. Sinji terdiri anjak blok saya mak dapat diubah berisi serangkaian transaksi valid saya dikeni stempel waktu dihubung jama kantai berbasis khas. Jama kata lain, di BC, transaksi divalidasi, dikapulasi, disegel secara kriptografis dalam unit saya disebut blok. Penerapan 6G, DLT, khususnya teknologi BC, mampu memecah lamun masalah umum dalam pengembangan 6G seperti fleksibilitas, operasi otonom, cerdas, keamanan, privasi, tanggung jawab, interoperabilitas, kapasitas, manajemen sumber daya efisien. Selain sina, BC dapat meningkatkan penerapan teknik AI atau ML buai jaringan aplikasi 6G jama meningkatkan perlindungan privasi keamanan. Tantangan penerapan kemungkinan solusi ini jama ngejemurni perangkat IoE saya terhubung aplikasi baru saya intensif daya infrastruktur komunikasi berkecepatan handal sejumlah balak transaksi akan dijungkung mid sistem 6G berbasis DLT. Selanjutnya, perangkat pintar komunikasi bebas gadget. Diperkirakan hargawat lebih anjak uang 24 miliar perangkat pintar saya terhubung with jaringan 6G pada tahun 2030. Perangkat 6G harga ngeintegrasi teknologi canggih, layar pintar, sensor buai nyedia layanan digital personalisasi berdasarkan kemampuan intelektual tingkat lanjut anjak jaringan masa hadap. Komunikasi tanpa perangkat ilah area lain saya akan ngeganggu cara ulun ngakses layanan digital. Komunikasi tanpa perangkat menghilangkan perangkat fisik sekaligus menyediakan lingkungan penggunaan saya maha kuasa melalui hologram sentuhan antar kuda digital. Penerapan 6G, perangkat pintar komunikasi bebas gadget diharapkan menjadi arah teknologi utama menuju 6G. Selain sina, aplikasi layanan kesehatan saya menghubungkan perangkat Internet of Things saya heterogen menghasilkan data jama jumlah balak saya harus diproses jama AI atau ML buai ngefasilitas layanan kesehatan. Tantangan penerapan kemungkinan solusi ini selain sina menghubungkan sejumlah balak perangkat pintar sensor gadget secara terdesentralisasi di jaringan 6G di masa hadap diperkirakan harga menjadi tantangan signifikan saya perlu diwujudkan melalui DLT atau BC layanan Zero Touch teknologi manajemen jaringan. Selain sina, kemampuan intelijen tingkat lanjut pada jaringan 6G di masa hadap dapat dimanfaatkan buai ngeproses data dalam jumlah balak saya ditangkap di pihak perangkat secara real time guna nyediakan layanan digital tingkat lanjut. Selanjutnya komunikasi kuantum. Komunikasi saya ngedukung komputasi kuantum ngenaki lamun minat penelitian pengembangan ganta. Kisi akan menjadi realitas transformatif dalam model 6G selama dekade berikut nih. Ulah 6G harus memenuhi persyaratan saya ketat seperti kegeluan data saya hanggar, komputasi saya gelu, keamanan saya kuat. Kisi akan menjadi faktor berpotensi menguntungkan. Penerapan 6G, jaringan optik kuantum akan saling melengkapi gue ngecapai kapasitas layanan broadband. Seluler 6G saya hampir mak terbatas. Sensina, karya pertama saya ngusulkan modulator plasmonic broadband menggunakan teknologi kuantum dalam sistem jaringan komunikasi.
Tantangan penangkapan hi kemungkinan solusi ini. Salah saya tantangan ngedasar yulah transmisi keadaan kuantum jahat Jawa. Hidang keadaan qubit kuantum dapat ngemain ko peran penting ulah ketahanan ni terhadap kebisingan hi kapasitas ni gue ngusung informasi saya hanggal. Lamun penelitian hadu ngebuktiko bahwa kapasitas gue penyimpanan keadaan multidimensi dalam memori kuantum iulah mungkin hidang cuti temuan penelitian saya menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam sumber qubit eksternal di keadaan dimensi hanggal saya disimpan dalam memori kuantum. Selanjutnya simpulan, artikel Cindy berfokus jama 6 AHA teknologi gue ngewujud ke 6G jaringan seluler generasi berikut nih. AHA teknologi Cindy ialah komunikasi IBN, THZ, AI, DLT atau BC, komunikasi bebas perangkat pintar, bebas gadget serta komunikasi kuantum. Jelas bahwa 6 AHA teknologi saya dijelaskan dalam artikel Cindy akan ngemain ko peran kunci dalam mewujud ko 6G. Artikel Cindy ngenyaji ko perkembangan teknologi, penangkapan 6G, tantangan saiwat, kemungkinan solusi di setiap AHA teknologi. Sekian penjelasan Anja kelompok Sikam. Sikap ucap konak imanihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.